Hai saudara, shalom, puji Tuhan. Semuanya sehat-sehat? Iya, saya percaya Anda semua sehat-sehat. Sebagaimana saya pun juga sehat-sehat saja. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Hari ini saya ada di kamar pakaian saudara. Karena hari ini kita mau bercerita, kita mau mendengarkan kabar baik tentang pakaian. Wah, luar biasa ya, sebuah khotbah yang mungkin tidak biasa saudara, tapi kata-kata pakaian saudara pertama kali ada dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 saudara. Bunyi begini, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Kita pikir yang namanya tidak berpakaian atau telanjang saudara, yaitu tidak memakai baju saudara, betul ya? Atau mungkin orang pikir saudara telanjang itu punya pengertian dia tidak berpakaian, tidak memakai baju. Tetapi juga untuk orang-orang berdosa itu juga telanjang, tidak memakai baju. Tapi Wahyu pasal 3 ayat 17, saudara ternyata ya telanjang itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai ke 18, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Alkitab yang lain saudara bunyi begini. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Sebab itu aku menasehatkan kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku, supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan, dan beli pula obat untuk dioles di matamu supaya kalian dapat melihat. Saudara, ternyata saudara telanjang itu adalah orang yang tidak berpakaian, tidak memakai baju. Ya, orang-orang dunia yang tidak mengenal akan Kristus Yesus, tidak memakai baju kebenaran. Dan yang ketiga, menurut saya saudara, orang yang telanjang itu adalah orang yang sombong saudara. Yang merasa dirinya tidak kekurangan, tapi betapa sebetulnya mereka melarat, bahkan miskin dan telanjang, tidak berpakaian apa-apa, kata Wahyu tadi katakan. Nah saudara, saya percaya kita sepakat tentunya setuju kalau telanjang itu memalukan. Betul ya saudara ya? Ya, nggak mungkin orang yang waras, yang punya pikiran yang benar itu mau telanjang saudara. Ya, pasti orang waras memakai baju. Kecuali saudara ya kalau orang itu nggak waras. Atau orang itu saudara gila, kita bilang ya saudara ya, tidak punya pikiran saudara yang pada umumnya tidak punya pikiran sehat, atau tidak punya pikiran secara umum. Misalnya saudara, kalau secara umum kita ini suka berpakaian, tapi bagi kalangan-kalangan tertentu yang punya pikiran tidak umum ya, kaum nudis saudara, mereka lebih suka telanjang. Bapa Tuhan kita saudara tentunya tidak rela, ia tidak mau, tidak tega kalau kita anak-anaknya itu telanjang karena memalukan saudara. Makanya selalu diberi pakaian. Kisah bagaimana seorang anak yang saya percaya Anda sudah sering dengar, ya bagaimana anak ini saudara minta harta warisan kepada sang ayah. Dan kemudian menghabiskan warisan itu dengan berfoya-foya. Sampai akhirnya kemudian timbullah kesadaran kalau dia itu melarat. Dan dia ingin kembali kepada bapaknya saudara dengan pikir untuk bisa saudara, bekerja menjadi hamba agar bisa makan. Nah Lukas pasal 15 ayat yang ke-21 saudara, respon dari sang bapak itu sangat luar biasa. Dikatakan Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Nah, saudara lihat betapa bapak ini walaupun anaknya ini murtad, saudara. Anak ini kurang ajar, meminta warisan selagi sang ayah masih hidup. Kemudian menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya. Dan kemudian anak itu kembali bertobat, saudara, karena susah hidup di luar. Tidak bisa makan, bahkan ampas babi saja tidak dapat. Sang ayah tidak marah, tidak menolak anak itu, tetapi memberikan, saudara, selain saudara cincin, selain sepatu juga diberikan jubah, diberikan pakaian. Jubah adalah tanda, saudara, dia adalah orang, saudara, yang tinggi, bangsawan, orang-orang yang berpengaruh, saudara. Dan anak ini bukanlah budak, tetapi anak yang punya hak atas kekayaan bapaknya. Wow, luar biasa, saudara, ya. Dan saudara, kata baju itu kita berpakaian bukan cuma hanya pakaian jasmani ini, tetapi seringkali kita juga mengerti tubuh jasmani ini juga pakaian, ya, pakaian bagi jiwa dan roh. Karena kita secara manusia, saudara, terdiri dari 3, ya, roh, tubuh, dan jiwa, ya. Boleh juga roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara, tubuh ini adalah tempat di mana roh dan jiwa berdiam. Jadi ini jadi jasmani, tubuh ini adalah pakaian bagi jiwa dan roh. Nah, saudara, ya, jasmani tubuh kita ya, secara jasmani ini, saudara, ya, perlu diberi pakaian supaya tidak malu. Juga perlu diberi makan supaya bisa hidup, betul, saudara? Bahkan tubuh ini juga perlu mandi dan diberikan sabun supaya wangi. Setuju, saudara? Dan kita rawat tubuh ini dengan menggunting rambut, gunting kuku, saudara. Bahkan bagi sebagian besar orang, entah wanita atau pria, merawat tubuhnya dengan lebih lagi. Ya, dengan mungkin luluran, saudara, memberikan krem, saudara, body lotion dan sebagainya agar tubuh jasmani ini terawat, saudara. Ya, muka dirawat juga selain badan. Nah, Paulus tahu, saudara. Untuk itu, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5, saudara, Paulus ini mengerti tubuh jasmani ini, saudara, yang kita dandani, yang kita rawat, sebetulnya itu sementara, saudara. Ya, Paulus katakan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5, saya bacakan dari Indonesia Modern Bible. Bunyinya begini, saudara. Sebab kamu tahu, jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan rumah kediaman kita yang dari surga. Karena jika kita mengenakannya, maka kita tidak akan didapati telanjang. Sebab selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Bukan karena kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. Tuhanlah yang telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Dia yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Paulus berkata tubuh jasmani ini yang dimana roh dan jiwa menjadikan tubuh ini jasmani ini sebagai pakaian, saudara, yang kita rawat, saudara, dengan begitu rupa, memandikan dengan wangi, pakai sabun dan sebagainya. Sebenarnya, saudara, ini sementara, yang akan lenyap, akan mati jasmani ini. Saudara, banyak mati dengan berbagai cara. Banyak orang mati berbagai cara, saudara. Mungkin karena sakit, maka dia meninggal. Mungkin karena kecelakaan, saudara. Atau musibah, bencana, jatuh dari plane, ya, dari kapal terbang. Atau mungkin, saudara, dibunuh. Wih, serem banget, saudara. Makan makanan yang basi, yang beracun, juga meninggal. Jadi ada begitu banyak cara, beragam-ragam orang mati. Benar, saudara, ya? Orang bisa meninggal dengan berbagai cara. Dan saudara, ada yang cepat,
meninggal, ada yang lama meninggal. Nah, ya, para suami jangan nyeleweng dan selingkuh. Karena bila engkau lakukan itu, maka engkau mempercepat. Istri-istri akan cepat mati, saudara, karena stres. Tidak ya saudara ya. Dan suami juga mungkin akan jadi cepat meninggal kalau istrinya cerewet dan ngomel tiap hari, saudara. Jadi jangan ngomel terus ibu-ibu. Amin. Ya saudara, untuk bisa masuk ke surga cuma ada satu cara, saudara, yaitu kelahiran baru. Untuk masuk ke neraka, wow, ada begitu banyak cara, saudara. Ada begitu banyak jalan untuk masuk ke neraka. Mencuri, membunuh, ya, merampok, berzina, berdusta, bahkan tanpa buat perbuatan yang jahat sekalipun, kalau kita tidak ada Kristus Yesus dalam kita, kita pun menuju ke neraka. Jadi tanpa buat apa-apa pun, tanpa buat jahat pun, kalau Anda tidak punya Yesus, itu ke neraka. Tapi buat kita yang mau masuk ke surga, saudara, cuma ada satu cara, yaitu menerima kelahiran baru, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, saudara. Dan tadi saya katakan Tuhan Bapa kita tidak ingin kita anak-anaknya telanjang. Dia ingin banget, saudara, rindu banget untuk kita mengenakan pakaian. Dan saudara, begitu banyak firman Tuhan memakai kata-kata kenakanlah, pakailah, ya, dan sebagainya. Kolose 3, saudara, coba kita lihat. Kolose 3 ayat 5-10 saya bacakan, saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Serakah juga sama dengan penyembahan berhala. Jadi serakah itu seperti penyembahan berhala, saudara. Jangan serakah, amin. Semuanya itu ya mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan, amin saudara, manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Wow, saudara, dulu kita lakukan itu sebelum terima Tuhan, sebelum ada Yesus, kita lakukan hal-hal yang jahat. Yang tadi, saudara, dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, keserakahan, dan sebagainya. Tapi itu sudah kita lepaskan, kita tanggalkan. Dan kita kenakan, kita pakai, saudara, pakaian yang baru, kenakan manusia yang baru, saudara, ya, yang diperbaharui terus menerus menurut gambar pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus. Amin. Saudara, jadi saudara dikatakan, ya, dikatakan di sini, saudara, karena itu matikanlah dalam dirimu dan kenakan. Artinya kitanya, saudara, Anda, saya sendiri yang harus mematikan dan mengenakan, saudara, ya, mengenakan, saudara. Kita yang mematikan perbuatan jahat, ya. Kenapa, saudara? Tuhan memberi kebebasan. Bukan Tuhan, saudara, yang selalu mengendalikan, saudara, ya, tetapi Tuhan memberi kita kebebasan. Betapa luar biasa diberikan, saudara, kita kemerdekaan untuk menetapkan pilihan, saudara. Karena kita diciptakan bukan robot yang punya program, disetel, ya, pakai baterai, pencet, jalan, dan kerja sebagainya, saudara. Ya, kita bukan robot seperti itu yang sudah diprogram dan dipencet, saudara, tombolnya, dan kemudian semuanya jadi oke. Tidak. Tapi kita adalah manusia yang mempunyai kehendak, yang mempunyai, saudara, ya, keinginan, saudara, yang mempunyai, saudara, kemauan. Tuhan berikan kebebasan buat kita. Amin, saudara. Untuk itu kita memilih kenakan pakaian. Karena Anda dan saya tentunya tidak mau malu, saudara, dipermalukan dengan telanjang. Tetapi biarlah kita boleh berpakaian.
Ya, seperti Adam dan Hawa waktu dilarang mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Ya, Tuhan tidak, saudara, mengendalikan Adam dengan mengontrol tangannya dibuat kaku pada waktu dia mau ambil buah. Saudara, tangannya tiba-tiba kaku dan stroke sehingga tidak berdaya dan akhirnya nggak jadi makan. Bukan seperti itu Tuhan kita, saudara. Anda harus memahami karakter Tuhan kita. Dia Bapa yang penuh cinta dan kasih. Dia berikan kita kemerdekaan, keleluasan, keinginan, saudara, kemauan, kebebasan buat kita. Untuk itu, saudara, ya, kita mau mengenakan sebuah perbuatan yang baik. Karena kita sudah menanggalkan yang lama, saudara. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Roma 13 ayat ke-14. Roma 13 ayat 14, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dulu kita telanjang dengan berbuat hal-hal yang memalukan, saudara. Menjadi celaan, menjadi omongan, menjadi gosip karena perbuatan jahat kita, karena hidup kita yang kotor, saudara. Tetapi puji Tuhan, pada waktu Anda terima Kristus, maka kita tidak lagi memakai pakaian yang lama, kita mengenakan pakaian manusia yang baru, di mana di dalamnya ada begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang membuat orang, saudara, memuji, orang terkagum-kagum, saudara, karena kita yang berubah. Tapi saudara perhatikan, saudara, perbuatan baik, saudara, bukanlah karena kita, kekuatan kita mau lakukan. Perbuatan baik pun Tuhan yang siapkan. Saudara coba lihat, saudara, ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13 dalam terjemahan lain, saudara. Ya, saya bacakan, saudara, ini lebih, buat saya lebih luar biasa. Dikatakan begini, saudara. Sebab Tuhan bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk mentaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Jadi, saudara, Tuhan yang bekerja, Dia tolong kita untuk punya keinginan, saudara, mentaati firman-Nya. Bukan lagi kekuatan kita mau berbuat baik, tapi Tuhan memberikan keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu pun dari Tuhan. Karena kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita, pada waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita bersumber kepada Kristus Yesus. Di mana, saudara, keinginan untuk mentaati firman-Nya saja itu diberi oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melaksanakan kehendaknya. Amin. Jadi, saudara, ya, kalau dulu kita, saudara, melakukan hal-hal yang memalukan, sekarang kita sudah mengenakan pakaian Yesus Kristus, dan saudara nggak usah, saudara, ya, bersusah payah supaya bisa melakukan perbuatan baik, nggak menjadi celaan, supaya nggak memalu-malukan. Tapi pada waktu Anda terima Kristus, berendam dalam kasih karunia-Nya, anugerahnya, maka di dalam diri kita, yang di dalam ini yang diubah Tuhan, bukan perbuatan luarnya saja yang diubah Tuhan, tapi yang terlebih lagi Tuhan berurusan sama yang di dalam. Sehingga Anda tidak lagi ada punya niat untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Anda tidak ada lagi keinginan mencuri. Anda tidak lagi mau berzina. Anda tidak lagi mau melakukan selingkuh. Bukan karena takut ketahuan. Bukan karena takut, saudara, ya, Anda mendapatkan hukuman dari istrimu karena ketahuan selingkuh. Bukan, tetapi di dalam, saudara, pikiran kita, kehendak kita sudah diubah Tuhan, sehingga kita tidak ada niat untuk melakukannya. Karena kita sudah mengenakan Yesus Kristus menjadi pakaian kita.
Dan sifat-sifat Kristus ada dalam hidup kita. Saya percaya Kristus Yesus yang tidak pernah ada dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, itu menjadi sifat-sifat kita. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan usaha kita, bukan karena kita yang mesti bekerja keras untuk melakukan hal-hal baik dengan kekuatan kita, upaya kita. Tetapi pada waktu kita mengenakan Kristus Yesus, maka saudara, manusia baru itu tercipta. Kita dilahirkan baru dengan sifat-sifat yang surgawi yang Yesus Kristus punya. Saya suka kan ayat saudara di mana dikatakan sebagaimana Kristus hidup di surga, begitu juga kita di bumi. Saya pakai itu pada waktu saya sakit, saudara. Jadi pada waktu saya sakit, saudara, waktu saya menderita begitu rupa karena mungkin sehabis efek kemo atau mungkin habis disuntik di mana mungkin semua tekanan darah, HB, leukosit saya turun, saya menderita. Saya pakai ayat ini, saudara. Saya berkata sebagaimana Kristus di surga tidak pernah menderita sakit, tidak pernah ada kanker, tidak pernah ada kesemutan, tidak ada pernah kebas, tidak pernah ada diare. Saya katakan begitu juga saya di bumi ini. Itu setiap hari di mana waktu saya perjamuan kudus sendiri saya katakan itu. Karena mulut kita berkuasa. Amin. Jadi saya tolak semua penyakit. Saya berkata sebagaimana Kristus hidup di surga. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kemiskinan. Begitu saya di bumi. Begitu juga dengan sifat-sifat. Sebagaimana Kristus hidup di surga dengan sifat-sifat. Karakter-karakter yang luar biasa. Yang baik. Yang menyenangkan hati Bapaknya, maka itu juga ada di dalam saya di bumi ini. Amin. Bukan hanya untuk saudara kesembuhan, untuk keberkatan, tetapi juga untuk saudara yang di dalam. Tuhan yang akan membaharui, mengubah semua kelakuan-kelakuan buruk kita. Sehingga kita tidak lagi memalukan, saudara. Ya, hidup kita tidak lagi menjadi celaan. Bukan karena usaha kita. Tapi karena ada Yesus Kristus yang mengubah semua di dalam kita. Amin. Saya berdoa bagi Anda agar Anda tidak lagi, saudara, didapati telanjang. Tapi saya percaya Anda dan saya sudah berpakaian Yesus Kristus. Sehingga waktu kita memakai pakaian, ya, kebenaran, menjadi manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru, maka perbuatan-perbuatan yang Yesus pernah buat itu juga menjadi milik kita. Amin. Saya berdoa bagi Anda, biar kiranya berita kabar baik ini membuat kita, saudara, bisa melangkah maju dan Anda nggak usah pikirkan ya apa yang harus Anda kerjakan, saudara. Kenakan saja Yesus Kristus sebagai pakaianmu, ya, karena pakaian itu sudah diberikan oleh Bapa kita. Kita tinggal pakai. Seperti baju-baju ini, saudara, sudah ada. Saya tinggal pilih mau baju yang mana, saudara. Saya tinggal pakai saja. Ya, saya kenakan karena sudah disiapkan, saudara. Saya tidak lagi, saudara, telanjang. Amin. Shalom bagi Anda. Shalom bagi kita. Shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.